Hari ini kita akan bahas soal Gimana caranya kita bisa, akhirnya, oke, atau bagaimanapun umur kita, memang mainan beginian rada susah, bro. Dari tadi gue udah standby. Ya, gimana? Sorry. Oke, suaranya kurang jelas loh, bro. Hah? Suara gue kurang jelas. Kurang jelas. Nggak pakai headset. Oh ya, sorry. Bentar. Cek tes mic. Ya, udah jelas. Ya, mantap. Cakep. Oke, gimana? Oke, ini tadi baru intro-intro aja, Bo. Kita hari ini mau bicara soal gimana caranya invest dan trading sekaligus, gitu ya. Oh, ya. Kita mau bahas soal gimana kita bisa, ada orang-orang yang ingin invest dan juga trading sekaligus. Dua-duanya hal yang baik kan, gitu. Ya. Dua-duanya hal yang baik, dan ada orang yang lebih prefer salah satu, gitu ya. Sesuai kepribadian sih kayaknya ya. Tapi nanti kita bahas deh. Mungkin teman-teman juga bisa sumbang saran dan bisa bertanya juga ya, yang ikut di IG Live ini. Ya, tapi gimana Pak? Dari sisi investasi, kalau lihat seminggu terakhir ini happy lah ya. Ya, justru makanya kemarin saya bilang, minggu lalu saya bilang bahwa sebenarnya ini kesempatan buat invest ya. Dan minggu ini sebenarnya ada banyak kabar bagus, terutama buat mereka yang investasi ya. Kita lihat bahwa mulai dari awal minggu ada kabar bahwa dari Arab akan janji untuk masukin dana 140 triliun ke SWF ya, LPI ya, buat investasi di Indonesia. Kemudian kita juga terima kabar bahwa pembebasan pajak untuk mobil di atas sekitar dari 1.500, kemarin kan di bawah 1.500, sekarang sampai ke 2.500 cc, dan ini tentunya kabar yang menggembirakan ya. Jadi, terus kemarin juga, ini saatnya belanja mobil ya. ya, supaya industri mobil bisa bergerak ya. Yang ketiga juga kemarin juga saya baca bahwa Presiden Jokowi juga sudah setuju bahwa peletakan tahun ini akan mulai dibangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Nah, tentunya kalau ada pembangunan ibu kota baru, selain menyerap tenaga kerja yang pasti jumlahnya banyak, karena bangunnya bukan hanya kota biasa tapi ibu kota ya. Diperkirakan itu sekitar butuh, kalau saya nggak salah ingat, itu sekitar 400-an triliun. Jadi ini pasti akan bisa menggerakkan roda ekonomi ya, dan juga industri-industri itu bisa mulai berkembang. Kemarin saya juga baca bahwa semen juga ya sudah mulai ekspor ya. Jadi industri semen sudah mulai bergerak, dan ini juga akan bisa mempengaruhi ya. Dan juga bebas pajak untuk properti ya, juga ini pasti akan bisa menambah daya untuk supaya bisa ekonomi yang bisa lebih baik ya. Yang keempat, karena bentar lagi kita akan memasuki masa puasa dan lebaran. Tentunya ini konsumsi akan naik ya. Meskipun hari ini pemerintah mengumumkan bahwa nggak boleh pulang kampung, ya, tetapi yang namanya puasa dan pasca, konsumsi pasti naik ya. Kita doakan semoga ada gaji ke-13 untuk para PNS, pegawai dan sebagainya. Setidaknya ini bisa mendorong konsumsi, karena di Indonesia ini dengan jumlah penduduk yang sangat besar, 270 juta, ini membuat konsumsi itu bisa mendongkrak ekonomi kita minimal 1-2%. Jadi bisa lumayan. Jadi kita berharap semoga juga dengan vaksin yang terus berjalan dan konsumsi yang besar ini bisa jadi kick off setelah lebaran, ekonomi bisa mulai membaik. Dan hari ini ditutup dengan ada pengumuman bahwa sudah mulai dibentuk holding buat baterai listrik. Ya, itu juga kabar yang menggembirakan ya. Jadi ada banyak faktor yang bisa membuat, kalau kita lihat secara investasi untuk jangka panjang, ekonomi Indonesia ini sangat bagus. Jadi sayang sekali kalau Anda tidak berinvestasi. Apalagi kondisi sekarang ya, di mana kita nggak bisa trading. Nah, sebenarnya kesempatan yang bagus untuk investasi. Tapi saat ini pasar galau nih jadinya ya. Dari global
ada banyak yang mungkin khawatir ya melihat pasar global Amerika yang di bawah MA50 lah ya kan, dan sebagainya. Ada ya trader-trader juga lihat di pasar Amerika kemarin juga beberapa pasar Asia, Jepang, dan aku rasa Hong Kong juga ya gitu ya, yang juga jelek gitu ya. Jadi pasar galau lah ya, jadinya sideways dia, bro. Ya, Gitu kan. justru buat saya sideways itu kesempatan buat investasi ya. Kenapa? Betul. Karena ketika kita investasi kan kita bukan modalnya besar ya, sekali masuk sekian M. Justru karena investasi kan kita belinya cicil. Justru semakin lama sideways, kesempatan kita buat cicil semakin besar ya. BCA lagi murah. Kemarin aja 31.000, Ya, sekarang udah adalah 32.000 ya. belanja dikit-dikit lah. Iya. Semoga bottom ya. Oh, tapi belum banyak lagi belanja ya. Belum. Karena BCA susah turun. Consumers juga bakal bagus. Mau lebaran. Jadi teman-teman yang mau ini consumers bisa, Unilever lagi murah. Ya, ICBP ya, sudah mulai naik. Ya. Udah lama murah kalau Unilever mah. Iya. Nah, tapi ini penting karena kenapa juga aku terpikir untuk bicara hal ini, karena aku sendiri punya 2 account, ya kan? Satu account investasi, satu account untuk trading. Ya. Nah, kayaknya ada masa-masa di mana, kita trading nih seru banget kayak tahun lalu, akhir tahun tuh trading, luar biasa gitu. Tiap hari take profit, ya kan? Seneng banget, ya kan? Investasi nanti dulu lah. Kayaknya investasi kalau lihat tiga bu yang akhir tahun lalu, kayaknya ngapain uang saya taruh di investasi ya, kayaknya sayang banget nih, mendingan nambahin modal trading ya pada waktu itu, mikirnya gitu. Tapi hari ini ya kan, pasar sideways, mau trading gimana juga susah, udah di hold posisinya tahu-tahu turun ya kan, beberapa cut loss gitu. Jadi mulai sadar lagi, bener ini kesempatan invest. Jadi mengalami ini, aku pribadi merasa bahwa bagus juga ya kalau kita punya 2 account gitu, account invest dan account trading. Ya meskipun juga aku bisa mau cerita juga ke teman-teman konfliknya gitu ya. Mungkin bagaimana kita membedakannya, bagaimana mindset kita. Nah, itu juga penting supaya kita bisa melakukan 2 hal ini. Itu sih, bro. Ya, betul. Karena kan sebenarnya juga mungkin buat pengetahuan teman-teman, kalau buat kita di HBC, invest itu wajib ya. Invest itu wajib, belinya cicil dan buat masa depan, buat 5 tahun, 5-10 tahun, buat kuliah anak, buat pensiun kita dan sebagainya. Jadi nggak perlu dana yang besar, tapi kecil yang kita bisa cicil, dan invest itu passive income ya. Jadi memang kita beli kita lupain ya, kesempatan bagus lagi beli ya kita bisa beli ya. Kan kita beli kita lupain, pokoknya ini uang yang buat gua pensiun deh ya. Kalau investor baru suruh lupain susah tuh ya. Tiap hari diliatin. Tiap hari dicek kok nggak naik kok malah turun, dibeli turun. BCA udah untung berapa nih katanya? Unilever udah untung berapa nih? Iya. Nah, ketika pasar saham bagus, nah kesempatan trading. Jadi bisa dua-duanya ya. Dan karena kalau trading itu kan active income, meskipun kita sekarang mulai fokus memperkenalkan tentang trading santai ya, cukup 30 menit, tapi setidaknya kalau sebagai pemula Anda kan mau belajar, Anda harus banyak baca berita-berita, kemudian belajar baca chart ya. Pasti di awal-awal kan pasti bingung ini gimana bacanya dan segala macam. Ya lumayan, jadi perlu waktu. Iya, gitu. Dan ya aku mungkin cerita ke teman-teman ini adalah, tadi teman-teman bisa nanya lah ya. Jadi saat ini aku punya 2 account, satu account investasi, satu account untuk trading. Nah, seperti tadi aku bilang, di akhir tahun lalu ketika trading lagi seru-serunya, untungnya gede gitu ya, aku berpikir ngapain ya kita punya 2 account, kan sayang uangnya nih. Padahal sebenarnya udah tepat, karena account investasi ini memang dipisahkan. Emang aku pinginnya account investasi ini untuk uang untuk persiapan nanti anak-anakku yang masih sekarang duduk di SD nanti masuk kuliah gitu, ada uang tabungannya lah. Daripada nabung ya kan, mendingan dibeli invest di saham gitu kan. Nabung berapa bunganya gitu kan. Deposito aja cuma 3-4% gitu kan.
Nah, mendingan invest di saham pasti ya udah sangat mungkin kan hasilnya jauh lebih besar daripada itu. Ya. Nah, udah misalnya begitu, tapi begitu lihat trading seru, wah, ngapain invest ya, mendingan trading gitu kan. Taruh aja semua uang di trading. Nah, tapi hari ini ya ketika trading tidak gampang ya kan, sideway kan, ya belum downtrend gitu. Downtrend sebenarnya oke, tapi kalau sideway ini yang bikin galau kan sebenarnya. Nah, kembali disadarkan bahwa ya ini kenapa kita punya dua account nih. Karena satu untuk trading, satu memang untuk invest. Nah, ada saatnya gitu ya, trading nggak bisa, ya invest gitu. Banyak kesempatan beli BCA murah, ya kan. BCA misalnya lihat tadi risk reward-nya kayaknya ya kalau turun-turun pun kena support pun itu paling 5%-an gitu ya. Kalau dilihat ke atasnya setidaknya ada reward 15% tuh ke resisten terdekat. Ini kalau ngomong teknikal ya, entah kalau kita sepenuhnya percaya fundamentalnya BCA oke lah. Nah gitu. Nah jadi ada kesempatan untuk invest juga. Nah tapi harus sungguh-sungguh. Kalau menurut gue yang nomor satu penting benar-benar harus dibedakan. Ya. Ya, nomor satu tujuannya mesti beda. Ya kan? Ini uang yang sudah dipisahkan gitu. Ini masalah nih. Kalau dicampur tuh, wah itu pasti galau lah. Ya, mungkin teman-teman kalau ada yang ngalamin boleh komen. Ya, jangan uangnya dicampur. Uangnya harus dipisah di dua account yang berbeda. Ya, dua RDN yang beda. Account saham yang berbeda. Itu udah pasti lah. Kalau dicampur pasti ribet dah pasti. Ya, pasti tergoda imannya. Gitu. Ya. Nah, pisahkan account-nya, pisahkan uangnya. Lalu, ya ini yang mungkin orang susah adalah konsisten dalam menerapkan strateginya. Ya kan? Kalau kita invest, jangan cepat-cepat pengen dia naik gitu. Lah, invest dong. Harusnya kalau dia turun kesempatan untuk beli, gitu kan? Ya. Nah, tetapi kalau orang yang ngerti setelah belajar trading, belajar analisa teknikal, ya, belajar chart, lihat Unilever, lihat ICBP di bawah EMA 200 gitu kan, downtrend, ngapain katanya gitu kan. Nah, tapi sekali lagi bahwa kalau kita invest kan nomor satu, kita lebih akan mementingkan fundamental, value. Ya kan, daripada timing penting juga gitu ya, kita terutama dalam kita mau sell, take profit, kita lihat teknikal lebih penting. Tapi teknikal penting lah kalau kita mau take profit. Tapi waktu beli nomor satu kan yang prioritas adalah value alias analisa fundamental. Nah kadang-kadang nih orang rancu nih, ya. Nah tapi juga kembali pada kepribadian masing-masing. Ya kalau yang memang pada dasarnya agresif ya memang nggak cocok invest, ya gitu kan. Kalau aku mungkin di tengah-tengah lah. Dibilang agresif juga enggak gitu kan, tapi mau untung ya mau untung juga gitu kan. Nah jadi mungkin jadi harus konsisten lah. Kalau invest jangan teriak-teriak mau cepet naik gitu. Dan juga kalau misalnya kita beli BCA, Unilever, ICBP ya saham-saham yang tanda kutip dikenal banyak, naik setahun katakanlah 15%. Ya katakanlah itu udah mantep gitu ya, naik mantep bandingkan deposito ya kan yang 3-4% naik, katakanlah ya naik 15% setahun lah. Ini saham-saham big cap gitu kan. Jangan dibandingkan saham-saham ini, bandingkan dengan misalnya apa kemarin kita beli BPKP untung 100% dalam beberapa bulan. Ini dua hal yang berbeda gitu, dua hal berbeda ya. Aku bilang jangan kita invest pingin dia hasilnya kayak trading. Ya invest kan keuntungannya kita bisa nggak usah liatin gitu. Trading kan nggak bisa. Kita ambil risk yang katakanlah lebih besar di trading. Gitu kan. Jadi trade off lah gitu. Jangan dibandingkan hasilnya gitu. Karena kita harusnya puas di invest ketika kita udah dapat 2 kali lipat, 3 kali lipat dari deposito. Namanya invest kok gitu. Nah, dibandingkan kalau kita trading, nah itu kan memang aktif income. Itu aja jangan dibandingkan. Karena ingat di trading kita punya cut loss, ya kan? Ya, di invest kita bisa nunggu. Nah, ini kan dua hal yang
intinya kalau kita hanya membandingkan hasil, pasti kita jadi galau. Mungkin kita akan memilih salah satu, which is okay, kalau kita rasa ini sesuai dengan kepribadian kita. Ya. Tapi kalau kita mau lakukan dua-duanya, kuncinya menurut aku, sebagai orang yang melakukan dua-duanya, adalah jangan dibanding-bandingkan dari segi hasil. Ini dua hal yang berbeda. Invest pasti lebih lambat, sangat mungkin hasilnya kurang dibandingkan trading ya di saat-saat tertentu, tetapi ya harusnya puas kalau melihatnya dari sisi invest. Kalau kita makan nasi Padang terus pedas, ya jangan komplain, ngapain kalau makan nasi Padang nggak pedas gitu kan, kurang lebih gitu loh. Ya, gitu bro, itu kurang lebih itu. Mungkin kalau tentu ada pertanyaan atau bro mau nambahin? Ya, juga hal yang penting buat teman-teman pemula bahwa tidak setiap tahun, selama 1 tahun, tidak setiap bulan kita bisa pasar bagus ya. Selama 1 tahun itu 12 bulan tidak mungkin ya, karena saham tidak pernah naik dalam garis lurus setiap bulan naik terus, nggak mungkin ya. Dia pasti ada naik, ada turunnya. Sehingga biasanya dalam 1 bulan itu pasti ada bulan-bulan yang dia lagi low, lagi turun. Ya, lagi turun. Nah, sebenarnya bulan-bulan yang lagi turun itulah, dan Anda kan tetap kerja ya, tetap bisnis dan sebagainya. Bulan-bulan itulah yang Anda perlu sisihkan disiplin, sisihkan dana untuk investasi. Ya, tetap bisa pantau saham, bisa tetap baca berita, karena kita nggak pernah tahu ya kapan ketika market mulai siap untuk mulai naik. Karena kalau Anda terlambat ya keuntungannya pasti tidak bisa jadi maksimal. Nah, sementara ketika pasar bagus, ya trading lah, karena pada saat itulah kesempatan sangat bagus untuk mendapatkan untung yang sangat besar ya. Saya kemarin juga cerita bahwa istri saya di tahun lalu ya itu untung 100% lebih portonya cuma dalam waktu 3 bulan. Bulan Oktober, November, Desember untuk lipat 100% ya. Jadi portonya dia ya dalam 3 bulan. Bukan nah, berarti kan yang invest kan jadi iri kan bro. Jadi, ya. Iya. Yang invest iri. Padahal kayak sekarang nih bulan Maret ya, ketika saham lagi turun, mau trading Anda paksain trading, nanti kebanyakan cut loss. Justru akan membuat dana Anda semakin berkurang. Jadi nggak perlu dipaksain. Ketika kondisi seperti ini, pertama lakukanlah investasi. Kalau Anda tetap punya dana lebih, tetap disiplin untuk investasi buat masa depan, buat kuliah anak dan sebagainya. Yang kedua, tetap belajar. Ya, justru kondisi seperti saat ini itu kesempatan yang terbaik buat belajar. Nah, juga untuk besok istri saya akan sharing, tapi khusus buat member aja, member HBC. Bagaimana caranya, tips-tipsnya untuk bisa dapatkan keuntungan yang luar biasa di saham. Kemudian juga Anda harus tetap update, karena sebenarnya trader yang bagus itu tidak diciptakan di masa-masa lagi bagus ya. Ketika saham lagi naik, semua orang bisa jadi ahli saham karena ada merem-merem beli aja semua naik ya. Tapi trader yang hebat pada mau resign katanya kalau udah saham lagi bagus, pada mau resign biar bisa full time. Iya, tapi trader yang hebat itu justru bagus ketika kondisi lagi sulit, kondisi lagi susah ya. Terus terang sih, istri saya masih untung ya bulan ini. Tadi dia happy banget, beberapa sahamnya yang dia sempat beli ya, Antam naik ya, dapat 11%. Tadi dia cerita WIM dia beli naik ya. Tapi istri saya sudah punya pengalaman dan dia memang tipe agresif. Dia memang full time trader yang ya dia sangat update berita. Jadi kesempatan-kesempatan yang bagus dia bisa masuk meskipun kondisi pasar jelek. Karena dia sudah jago. Beda. Gitu, Bro. Ya. Tambahan. Ya. Ya, mungkin kalau misalnya kita bicara sisi ini nggak habis-habisnya nih ya kalau bicara sisi invest dan trader. Tapi satu hal yang pasti, kita di HBC kita ngerasa dua-duanya bagus. Ya kan, mau lakukan salah satu bagus, ya invest saja, trading aja bagus gitu ya. Mau lakukan dua-duanya juga bagus, itu yang saya lakukan. Itu keputusan masing-masing sih gitu ya. Tapi kalau ngomong seperti yang saya lakukan kepada teman-teman, invest dan trading juga, invest juga, trading juga ya. Nomor satu, akunnya harus dipisahkan, uangnya harus dipisahkan.
Ya. Lalu tujuannya mesti berbeda. Invest itu Ya. tujuannya jangka panjang, gitu kan. Nah, lalu hal lain adalah mengerti bahwa invest itu bukan trading, baik dari strateginya berbeda. Oke, nanti kita ngomong lebih lanjut lah tentang strateginya. Strateginya berbeda, tetapi juga yang paling penting kita harus mengerti bahwa expected return-nya juga berbeda, gitu loh. Dan mungkin juga saya rasa pengalaman saya pribadi adalah ada market di mana kita invest, ketika kita invest itu terbaik bagi kita invest, ada market di mana yang kita baik untuk trading gitu ya. Kalau kita lakukan dua-duanya, maka saat kita nggak bisa trading, biasanya itu saat kita bisa invest tuh ya. Kadang-kadang saat kita nggak bisa invest ya, hanya bisa hold doang gitu kan, itu saatnya trading kita lagi bagus tuh gitu ya. Kadang-kadang ganti-ganti begitu momennya gitu ya. Itu at least itu yang saya alami. Nah, kalau teman-teman ngerasa galau memisahkan antara invest dan trading, lalu terutama ketika sudah belajar trading itu gimana ya, seperti yang kita ajarin ke teman-teman member ya, juga di kelas trading kita udah ngerti analisa teknikal, udah ngerti uptrend downtrend ya, mungkin kalau ngerasa galau, invest kok pelan banget, invest kok hasilnya kecil banget gitu ya. Dan itu wajar gitu ya kalau merasa galau begitu menurut saya. Tapi kembali lagi ya, teman-teman punya lihat kepada tujuannya, benar nggak mau memang punya tujuan untuk invest yang benar gitu kan. Nah, mungkin kita tanya teman-teman, kalau ada yang punya pertanyaan soal invest dan trading ini, bro, kita jawab pertanyaannya. Oke. Ntar saya coba lihat dari atas dulu. Oke. Nah, ini ada nih yang dari Angelo. Ini member kita nih ya kayaknya ya. Yuk kita jawab. Bagus. Kemarin di investasi HBC, ya betul, di member kita, ada saran untuk menjual beberapa saham. Betul. Padahal belum masuk di harga TP. Apakah BBP di saham-saham tersebut akan disesuaikan? Mohon pencerahan. Nah, jawaban singkatnya tidak. Teman-teman mungkin kan nggak semua member ya di IG Live ini. Jadi kita kalau di HBC itu kita punya namanya BBP. BBP ini adalah batasan harga di mana kita rekomendasikan member kita untuk beli sahamnya. Jadi kita hanya beli saham yang harganya di bawah patokan kita, di bawah BPP-nya kita. Gitu ya Pak Gun ya? Ya, betul. Di atas BBP kita akan bilang pada member kita bahwa ini kita nilai kemahalan. Nah, jadi ini pertanyaan dari salah satu member kita, Pak Angelo ya, bahwa kan apakah BBP ini akan disesuaikan? Oke, karena ada beberapa saham yang kita kemarin suruh jual tuh di investasi. Nah, tidak. Ya, BBP hanya disesuaikan hanya satu alasan. Kalau enggak, ada dua alasan. Satu, BBP akan disesuaikan kalau fundamental sahamnya berubah. Jadi satu saham, terus kita nilai fundamentalnya seperti ini, harga wajarnya begini, BBP-nya begini, gitu ya. Tapi kalau kemudian 2 tahun kemudian, 1 tahun kemudian ternyata apa yang kita nilai kemarin itu berubah, which is bisa terjadi meskipun jarang terjadi, ya. Nah, BBP kemudian bisa berubah. Nah, nomor 2, BBP bisa berubah kalau market mengalami perubahan yang signifikan. Ya, di market yang kita itu ketika kita rasa marketnya sangat risky, ya, kita bilang marketnya sangat risky, kita bisa menurunkan BBP supaya resiko kita lebih kecil. Gitu, karena BBP itu teman-teman di investasi itu cara kita melakukan risk management. Kita tidak mau beli saham yang terlalu jauh atau bahkan dekat dengan harga wajarnya. Jadi, nah ini cara kita untuk manage resiko di investasi saham. Nah, oke, ini tambahan. Kenapa kemarin kita minta jual? Karena analis kita Jason merasa beberapa saham tersebut sudah punya keuntungan yang lumayan dan market
saat ini kelihatan cukup risky gitu ya, cukup sulit untuk naik terlalu banyak. Jadi kita ngerasa bahwa sangat mungkin terjadi koreksi lanjutan, ya, bahkan event hari ini naik ya teman-teman yang beli happy ya, oke. Tapi benar-benar harus dilihat saham secara individual ya. Tetapi itu kenapa kita suruh jual, karena kita anggap kalau pasar mengalami koreksi yang lumayan, setidaknya kita sudah take profit, kita sudah hold cash-nya gitu. Nah, holding cash ini penting ya. Tahun lalu beberapa kali kita minta teman-teman untuk hold cash, saya rasa timingnya cukup tepat tuh. Ya, jadi ketika pasar koreksi kita bisa masuk lagi karena kita ada cash-nya gitu. Itu kenapa kita suruh jual. Ya. Oke? Ya, saya tambahkan. Ini ada juga pertanyaan. BBP itu buy below price. Jadi kita punya analis internal, Jason, yang sudah menganalisa saham-saham yang layak untuk investasi. Nah, Jason itu ada kasih dua patokan, ada patokan BBP, jadi selama harganya di bawah harga ini ditetapkan itu boleh beli ya, supaya ada patokan karena kan kita nabung. Dan yang kedua TP, target price-nya, kalau mencapai target price boleh dijual ya, jadi itu kurang lebih. Nah, juga tambahan bro, sebenarnya seingat saya Jason sudah memperingatkan kita dari pertengahan 2019. Ketika Jason bilang, oke, invest jangan banyak-banyak, dari data yang didapatkan ada kemungkinan terjadi krisis, tapi nggak tahu. Jadi dia bilang maksimum invest itu 50%. Makanya ketika corona melanda, kemudian harga saham jatuh, itu kesempatan kita bilang ke member, kesempatan untuk beli, average down, karena ketika naik, naiknya luar biasa, dan banyak member kita happy saat itu. Nah itulah gunanya analis yang profesional ya dan berpengalaman. Dan bagi teman-teman mungkin teman-teman belum ngalami, belum merasa penting ya kapan kita timing untuk kapan ngerem, kapan kita agresif gitu ya. Kalau belum ngalamin belum ngerasa ini hal yang penting, tapi ini sangat penting, betul ya bro? Ya, sangat penting. Kita yang sudah pernah ngalamin ya, kita udah melalui masa-masa itu ya, kita bisa bilang sama teman-teman bahwa agresif dan ngerem itu sangat penting. Bayangin kalau Anda, semua uang Anda di saham 100% cash Anda taruh, semua modal Anda ada di saham, baik untuk trading, baik untuk investasi lah ya. Ketika pasar mengalami koreksi, katakanlah misalnya 20%, Anda pasti sakit tuh. Ya, apalagi kalau Anda nggak punya cash untuk ambil di bawah gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau pasar mengalami koreksi 20%, dan posisi Anda sangat ringan gitu ya, misalnya katakanlah invest mungkin nggak terlalu pengaruh, tapi kalau misalnya trading misalnya Anda udah cuman trading kan 20%, 30%, 40% dari total modal Anda, ketika pasar koreksi 20, 30 makin banyak Anda makin senang karena Anda punya cash di tangan. Nah, tapi ini sesuatu yang tricky ya, tentu aja sejujurnya siapa yang tahu besok pasar saham naik apa pasar saham turun, nggak ada yang tahu kan. Jason pun nggak tahu ya. Tapi yang bisa dilakukan oleh analis kita ya, namanya Jason, adalah melihat apa yang terjadi di market global, melihat apa yang terjadi dengan money flow ya kan, melihat apa yang ada sentimen-sentimen yang bisa dibaca gitu kan. Nah, kita lihat di Amerika keadaannya lagi rawan ya, kita lihat di Cina dan sebagainya pasarnya juga nggak terlalu bagus gitu kan. Jadi kita ngelihat dalam waktu dekat ya, at least ini adalah keyakinannya Jason, dalam waktu dekat pasar saham kita akan sulit untuk melesat terlalu banyak gitu. Dan ada resiko yang cukup besar bahwa kita akan menjalani koreksi. Koreksi nggak masalah sebenarnya, ya, juga sesuatu hal yang jelek, ya teman-teman nggak usah takut dengan itu. Kita malah berharap terjadi koreksi, karena dari kemarin-kemarin kayak begini nih kejadiannya, minggu lalu juga gitu kan, ya. turun, lalu nyentuh di bawah MA 50 naik lagi banyak gitu kan, lalu dikit turun lagi naik lagi. Itu pasar sideways memang. Pasar sideways itu bagi kita di HBC terutama yang pure position trading ya, pure trend following nih, pure trading santai ini,
memang bukan pasar yang bersahabat ya kita, karena kita mau ikut tren yang pasti. Nah, ini trennya nggak pasti nih, naik turun sideway kan gitu. Ya. Nah, bagi kita yang trend following ya di trading santai, is a challenge memang gitu ya. Ya, kalau berlanjut pasarnya seperti ini, kita akan lebih mengarahkan teman-teman yang trading ke arahnya ke swing nih jadinya, gitu ya. Betul. Ya, makanya kita mau bikin seminar kan, swing sama ini kan, dengan istri saya, Sianita akan bawain. Betul. Nah, kenapa terjadi juga mungkin buat teman-teman sedikit update, karena pemerintah China itu sedang tighten money policy, jadi lagi ini, dan beberapa saham-saham yang bagus di sana, ya Jack Ma lagi diincer sama pemerintah, gara-gara ya dulu dia quote pidatonya, itu ruginya kalau negara komunis ya, pemerintahnya berkuasa penuh ya, jadi Jack Ma, Tencent dan segala macam ini lagi dipanggil-panggil, jadi ya sedang ini, sehingga saham-saham di China dan sebagainya lagi turun. Baidu itu Google China juga turun drastis ya, sehingga memang ini membuat pengaruh juga ke saham yang ada di Indonesia. Makanya kenapa penting ketika Anda trading maupun invest saham, Anda juga perlu mengerti ekonomi secara global ya. Di Swiss ada kapal lagi mogok di terusan Swiss. Oh, iya. Nyangkut itu ya? juga nyangkut ya, nggak bisa lewat. Itu akibatnya harga minyak naik. Nah, kelihatannya simple, itu kita kayaknya nggak peduli, tapi ternyata punya pengaruh sampai ke Indonesia, termasuk di pasar saham. Makanya penting juga untuk bisa baca berita, untuk bisa update. Jadi Anda tahu apa yang sedang terjadi, bukan hanya cap-cip-cup, kenapa dia naik, kenapa dia turun. Ya, selalu ada story behind. Makanya kenapa kita pilar kita itu selain fundamental dan teknikal juga ada namanya sentimen. Nah, sentimen itu Bapak Ibu itu adalah berita-berita update ya, sehingga kita tahu apa yang terjadi ya. Setiap kenaikan dan penurunan sebuah saham must be a story behind. Selalu ada cerita di belakangnya gitu. Gitu, Bro. Oke. Nah, ini nyambung nih sama yang ditanyakan sama Pak Bob Budiono gitu ya. Ini HBC saya baru join kemarin malam. Thank you Pak Budiono, thank you for your Selamat trust. bergabung Pak Bob. Welcome Pak Bob ya. Belum tahu gimana trading plan-nya HBC, mau tanya kenapa likuiditas, ATR, lain-lain juga dipakai, apakah sudah cukup dengan technical analisa yang diajarkan selama 4 hari ini? Yang mungkin maksudnya yang 5 hari kemarin ya, yang 4 hari lah ya kemarin. Ya, 4 hari yang kemarin, 4 hari kemarin itu introduction gitu ya. Karena kita akan punya kelas ya, kita akan punya kelas trading 2 hari yang kita belajar lebih detail, Pak. Ya, itu satu. Kalau kemarin gabung berarti nanti ikut batch berikutnya di bulan bulan depan April. Di pertengahan bulan depan. Nah, minggu kedua ya, mohon maaf karena ada pasca sebelumnya jadi kita skip satu. Biasanya awal bulan. Nah, tapi teman-teman tadi si Pak Bob, Pak Kunari ngomong bahwa bagi kita 4 hal ini penting. FTSR singkatnya, fundamental penting, teknikal juga penting, dan kemudian ada sentimen. Nah, sentimen ini menyangkut juga likuiditas, ya, money flow dan sebagainya, juga berita-berita katalis gitu ya. Ini namanya sentimen. Kita anggap sangat mempengaruhi. Bahkan Jason saya ingat pernah bikin research sendiri bahwa 60% faktor yang mempengaruhi kenaikan harga saham itu adalah masalah likuiditas. Artinya kalau nggak ada uangnya, saham nggak bisa naik gitu. Ya, kalau pasarnya lesu, ya kan, saham nggak bisa naik. Mau fundamental sebagus apapun, teknikal sebagus apapun, tapi nggak ada bahan bakarnya. Harga saham naik kan karena ada demand, betul nggak? Ya. Nah, demand itu kan artinya uang. Orang mau beli barang, ya, ada demand, ada uang. Uangnya datang dari mana? Ya kan? Kalau secara global, contoh misalnya tahun lalu kita ingat tuh ya, kayaknya tahun lalu kayaknya bukan tahun lalu, di tahun sebelumnya lagi ya, ketika suku bunga di Amerika tinggi banget ya kan bro, suku bunga di Amerika tinggi banget, kita kekurangan likuiditas di sini karena likuiditas dalam arti investor asing banyak keluar kan gitu.
Jadi uang yang berputar di pasar saham sedikit. Lah gimana harga sahamnya mau naik kalau airnya kering gitu. Ya. Jadi likuiditas penting ya. Bahkan Jason bilang 60% dipengaruhi oleh likuiditas. Ya, kenapa juga tahun ini dia percaya pasar saham bisa naik signifikan karena dia melihat likuiditasnya lancar nih. Ya, bunga bank sentral di negara-negara maju sangat rendah gitu kan. Jadi mereka akan lari kepada pasar berkembang. Lah uangnya kan pasti Jason selalu ngomong the money will go somewhere, dia bilang gitu kan. Orang yang punya uang kan mencari cara untuk menginvestasikan uangnya gitu. Ya kan, dia akan pergi ke tempat yang memberikan return paling bagus, tentu sesuai risk profile masing-masing. Tapi kalau misalnya kelihat di Amerika, negara-negara maju, kemungkinan mendapatkan profitnya jelek gitu ya, larilah dia ke negara berkembang. Jadi kita sangat memakai itu kalau di HBC. Betul ya. Pak Uradia? Ada tambahan? Betul banget. Iya cukup. Dan yang keempat yang kita bilang lebar ya. Iya. Dan Sorry. bilang, Jadi ini nggak bisa dijelaskan secara singkat soalnya. Ya. Dan tadi udah dijelaskan yang keempat itu adalah risk management. Karena sekali lagi pasar saham itu adalah probabilitas ya. Anything can happen. Segala sesuatu bisa terjadi ya. Tidak ada yang pasti di dunia saham. Tetapi kita bisa menjaga resikonya dengan risk management. Makanya kenapa kita penting, kita ajarkan tentang risk management, kita di trading kita bilang VAR itu sangat penting, di investasi kita bilang diversifikasi itu sangat penting, itu menjaga supaya kalau kita jatuh kita tidak tergeletak. Istilahnya, masih bisa hidup ya. Oke, nah ini ada pertanyaan bagus nih Pak dari Christian. Kayaknya Jason ini penting banget. Boleh open profilnya Pak, dilihat gimana? Jadi bagi kita yang belum join makin mantap ya, pengetahuan teman-teman bahwa Jason itu analis kita ya. Beliau gelarnya CFA, Chartered Financial Analyst. Itu adalah gelar yang sangat profesional di dunia keuangan. Di seluruh dunia sampai saat ini tidak lebih daripada 2.000 orang ya yang punya gelar CFA. Di Indonesia tidak lebih daripada 200 orang. Dan biasanya yang punya gelar CFA itu posisinya di perusahaan-perusahaan kelas dunia seperti Citibank, HSBC, Starbucks ya. Pokoknya kelas dunia dan mereka pegang peranan yang sangat penting CFO. Jadi Chief Financial Officer. Jadi memang itu gelar yang sangat bergengsi dan beliau punya pengalaman 10 tahun lebih ya, 10 tahun ya di dunia pasar modal. Di market global, terutama market Indonesia dan market Jepang. Bahkan sekarang sudah masuk ke market Hong Kong dan market US. Jadi itu sedikit profil dari Jason. Gitu. Ya, intinya kita percaya sama Jason. Kenapa tuh? Karena sebenarnya waktu kita ketemu dia itu berapa ya? 4 tahun lalu. 4 tahun lalu lah ya. 4 tahun lebih lah. Kurang lebih 4 tahunan yang lalu. Masih muda mukanya kayak kayak artis drakor sekarang ini lah. Masih baby face muda banget. Tapi mentor kita, Mr. Edward Lee, sangat percaya. Dia bilang, this is one of my best in the team, dia bilang gitu kan. Jadi kalau mentor kita percaya, kita coba gitu. Tapi dalam 4 tahun ini, lebih dari 4 tahun ini kita udah melalui naik turunnya market. Ya, dia bukan peramal, tidak mungkin dia 100% selalu benar gitu kan. Ada saatnya dia salah juga, ada saatnya dia bilang dia ragu gitu ya. Tetapi aku rasa di titik-titik penting, hal-hal yang besar, dia benar gitu kan ya bro. Ya, ya. Aku ingat ada 1 tahun di mana dia bilang pasar saham menurut dia akan naik. Padahal semua analis yang kita baca itu bilang jelek tuh, 2018 ya kan? Ya. Dia percaya 2018 pasar saham akan IHSG akan naik, dia percaya. Terus semua analis di Indonesia kayaknya yang at least yang aku baca tuh nggak ada yang bilang begitu tuh. Ada yang paling positif pun bilang ragu-ragu lah gitu ya. Jadi tidak memutuskan lah, tidak bisa bullish lah kita bilang kan. Tapi dia bullish. Dan kenyataannya 2018 apa yang dia bilang benar gitu ya.
Ya. waktu itu. Nah, jadi kita pokoknya 4 tahunan ini kita jadi percayalah, ya kita nggak bisa mengharapkan dia jadi peramal atau yang selalu bisa nebak gitu kan, tidak seperti itu. Tapi apa yang dia provide informasi dan sebagainya tuh sangat membantu kita. Terutama tadi ada pertanyaan juga, kapan kita tahu ngerem, kapan kita tahu agresif. Nah ini pentingnya informasi-informasi yang di-provide oleh Jason, oleh si Anita gitu ya, itu bantu kita untuk itu. Again, ini tricky gitu ya, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok kan. Tapi kalau di HBC kita nomor satu prioritas kita manage risk dulu. Ya, ketika kita main aman, manage risk, mungkin kita nggak dapat, kalau ada kesempatan di mana, wah ternyata nih mestinya you feel stupid lah, kemarin tadi pagi kita bilang ya. Tapi kalau kita nggak feel stupid, means kita nggak manage risk kita gitu ya. Nggak apa-apa ketika kita manage risk kita, sahamnya naik, ternyata mestinya gua beli gitu kan. Tapi ketika kita manage risk, you are clever gitu. Karena kita menjaga supaya Anda bertahan di pasar saham gitu kan. Gitu kan? Ya. Ini juga pertanyaan salah satu nih, bro. Apa kondisi saham ini kondisi saham saat ini hampir semua merah, dana banyak tertahan, sehingga saat saham turun kita tidak punya modal untuk beli, ya kan? Kira-kira gimana antisipasi? Nah itu dia, ya bro. Mungkin Pak Gunardi mau tambahkan, Pak? Silakan. Ya, itulah pentingnya money management ya. Ketika kita tahu kapan saatnya kita all out ya, kapan saatnya kita main ya, main setengah dan segala macam. Itu memang butuh pengalaman ya. Anda perlu mengalami. Makanya jangan pernah all in ya. Kalau itu pasar belum tentu confirm bagus ya. Tahun lalu Oktober, November, Desember ya, itu Anda boleh all in ya. Saya sampai ditanyain istri saya, ini ada barang lagi yang bisa dijual nggak? Emas kita udah jual, apa sudah ada jual? Ada lagi yang bisa dijual nggak? Ya? Di cashin ya. Iya, ini kita udah hampir gadain sertifikat rumah ini ya buat pinjam dana dari bank dan segala macam, karena istri saya tahu persis ini lagi bagus saatnya bisa all in di bulan Oktober, November, Desember ya. Nah itu butuh pengalaman ya. Makanya kenapa kita di HBC kita juga ngajarin yuk, ada saatnya Anda boleh gas, ada saatnya Anda harus ngerem, ada saatnya ya slow ya. Itu kan Anda perlu mengerti market ya, harus baca berita dan sebagainya. Meskipun belum tentu 100 benar, tapi it will save you. Itu akan menjaga Anda ya. Jadi ini juga sangat penting, oke? Nah, tadi juga Pak Johan juga cerita kenapa kita bisa seperti itu dan sebagainya. Karena ada yang nanya ya, Bu Fani tanya, saya sama Pak Johan ini sudah berapa lama ya? Sebenarnya yang hebat bukan kita ya. Kita bagian marketingnya, bagian jualannya. Kita berani seperti ini, pertama kita punya backing dari Edward Lee. Edward Lee, buat teman-teman yang belum kenal, beliau punya pengalaman 50 tahun di pasar modal, ya. Pernah jadi gubernur Bursa Efek di Filipina, beliau orang Filipina, pernah jadi gubernur Bursa Efek di Filipina selama 2 periode, punya sekuritas terbesar di Filipina yang menguasai 80% perdagangan saham di Filipina, punya sekolah trading namanya Kellum Institute, punya 40 trader yang dia bayar, itu 2 tahun yang lalu, nggak tahu nambang, yang dia bayar khusus untuk trading di market global. Jadi trading di market US, Hong Kong, Jepang, termasuk trading di market Indonesia. Nah, yang bikin kita berani ngomong bukan saya sama Pak Johan, kita aja masih dalam proses belajar ya. Saya pertama kali ingat saya buka account itu di 2011. Tapi juga karena istri saya analis, istri saya sudah 20 tahun di pasar modal, jadi saya juga banyak belajar dari dia ya. Karena misalnya Anda tanya saya fundamental ya, kalau mau ngerti fundamental itu jelimet ya, mesti baca laporan keuangan, angka ini dapat dari mana dan segala macam, nggak gampang. Tapi istri saya memang punya passion, dia dari dulu dia kerja sudah analis, dan dia senang dengan saham, dan selama dia kerja pun ketika dia keluar coba kerja di bisnis yang lain, tahu-taunya ternyata bosnya adalah investor saham ya. Dulu misalnya dia pernah jadi asisten pribadi di salah satu perusahaan yang cukup terkenal. Saya yakin Anda tahu yang punya Rodenstock ya, kacamata dan sebagainya.
ternyata bosnya ya, ternyata investor saham kelas kakap. Ya, Anda bayangkan tahun 2000-an awal, dia kalau untung saham 20-30 M miliar, itu tahun 20-an. Sehingga istri saya yang jadi asisten pribadi ngerti, lihat, bos saya lagi beli apa ya, kenapa dia beli saham ini dan segala macam. Dia banyak belajar, apalagi dengan setelah ketemu sama Edward Lee, dia semakin yakin ya, karena metodenya sudah proven dan ternyata ketika dipraktekkan memang sangat luar biasa. Itu Bro tambahan. Ya, aku pingin komen. Ya. Sebenarnya tadi nggak pengen jawab, ditanya pengalaman berapa lama, karena biasanya orang berpandangan bahwa wah lu mesti punya pengalaman belasan tahun, 20 tahun dan sebagainya gitu kan. Nah, tetapi bedanya dengan lu nyoba sendiri, ya orang yang nyoba sendiri masuk akal. Aku pernah ketemu orang yang dia bilang dia trading full time. Tanya berapa lama? Wah, katanya Pak hampir 10 tahun trading full time. Luar biasa kan? Tapi ketika kita mulai ngobrol metode trading, aku jadi bingung tuh. Ini orang trading full time 10 tahun, tapi metode tradingnya dia aja nggak jelas apa gitu. Jadi bolak-balik ya. Kalau banyak cerita sedih ya selama 10 tahun malah, gitu kan? Itu kenapa? Karena nyoba-nyoba sendiri. Ya. Gitu. Nyoba-nyoba sendiri perlu waktu panjang, gitu ya. 10 tahun udah bisa ketemu metode sendiri, bagus sebenarnya. Kita kan beda. Kita nggak nyoba-nyoba sendiri, ya kan? Dari awal kita ketemu Mr. Edward Lee, kita diajarin. Ya ingat ya, setiap kali kita ketemu dia bawa slide, bawa fotokopian, kita dikasih fotokopi buku dari zaman dulu, punya ingat nggak? Jadi karena dari awal kita ada mentor, itu bedanya. Itu membantu kita. Aku dari bulan pertama trading aja sudah untung gitu loh. Ya kan? Bandingkan dengan orang yang nggak nyoba-nyoba sendiri. Boro-boro untung, bisa selamat aja udah bagus. jadi itu bedanya. Jadi bedanya kan banyak member kita bulan pertama trading, bulan kedua trading aja udah kemarin ada sebulan pertama dia bilang saya udah untung 50 juta gitu. Kenapa? Karena mereka punya mentor, mereka punya metode untuk diikuti. Dan ini tadi nggak pengen aku jawab karena jadinya nanti kita pasti cerita ini gitu ya, jadi jualan gitu. Bukan maksudnya mau jualan. Tapi memang berbeda teman-teman antara punya mentor, punya metode yang diikuti, ya yang nyontek daripada dibandingkan dengan yang nyoba-nyoba sendiri. Nyoba-nyoba sendiri, I wish you luck lah, gitu ya. Semoga beruntung, ya karena perjalanannya akan berat gitu menurut saya. Ya, okay? Ya, kita sering bicara bahwa kalau Anda pengen terjun di dunia saham, jangan sok-sokan deh ya. Kalau Anda pemula, dua hal yang kita selalu bilang sangat penting, Anda perlu punya mentor yang punya pengalaman. Yang kedua, Anda perlu punya komunitas yang support ya. Nah, karena tadi Bro Johan sudah cerita tentang kalau Anda nyoba-nyoba sendiri, Anda akan jatuh bangun. Saya cerita sedikit tentang istri saya ya. Meskipun dia sudah punya pengalaman 20 tahun di dunia pasar modal dari sejak dia lulus kerja sebagai analis, tetapi selama ini belum berani all in karena nggak punya metode yang jelas. Ya, dia kerja sebagai analis, dia lihat si ini, dia lihat si itu, coba-coba ikut ini, kadang untung, kadang rugi, lihat si ini, kadang untung, kadang rugi, sehingga makanya dari dulu dia nggak berani all in, nggak berani full time, belum berani. Ya, sampai yang saya ingat ketika kita habis pulang dari Manila, habis ketemu Edward Lee, dia bilang, this is my Bible if you want to trade. Masih ingat nggak? Kita dikopiin Alkitab pegangannya Edward Lee, kasih ke kita. Saya sama Pak Johan bilang, kita umur segini nih, suruh belajar trading lagi, aduh rasanya udah males. Saya bilang, tenang, istri saya suka trading. Saya pulang-pulang, saya ingat tuh malam itu, begitu pulang saya langsung taruh di istri saya yang lagi tidur, saya bilang, Dir, ini kitab sucinya Edward Lee nih, lu belajar baik-baik. Nah, ketika istri saya mulai lihat, mulai baca, dia bilang nih keren banget nih, ya, ini bagus banget, ini yang gua cari ini selama ini. Dan ternyata ketika istri saya mulai praktek dari 2017, nah hasilnya sampai hari ini luar biasa. Nah, itu sedikit cerita dari saya ya, dari istri saya. Ya. Oke, Bro.
Ya, jam berapa nih bro sekarang bro? Nggak ada jam. Cerita-cerita. Jam berapa? Oh, 7.57. Ini udah berarti jam 8 udah mau selesai kita. Ya. Ini ada satu pertanyaan dari Andrian terakhir nih ya. Bulan depan apakah saham bullish atau bearish? Nggak tahu. Jangankan bulan depan, besok aja kita nggak tahu gitu ya. Besok saham nggak naik, nggak turun. Apalagi ada yang mau ngeramal 5 tahun ke depan, boro-boro ya. Mana tahu, nggak tahu. Jawabannya nggak tahu. Oke, kita nggak tahu. Saya tahu. Besok tahu, saham gimana? tidak naik dan tidak turun karena besok Sabtu. Iya. Oh iya, betul. Oh itu tepat tuh. Saya udah tahu pasti besok nggak naik. 2 hari ke depan nggak bakal naik, nggak bakal turun. Ya, ini pertanyaan. Tapi ini satu hal yang penting. Satu hal yang penting. Nah ini tadi pagi aku kasih quote ini dari Mark Minervini. Mark Minervini, kita selalu suka ngomong Mark Minervini. Kalau teman-teman belum tahu, silakan ikut. Mungkin follow Twitternya, baca bukunya Mark Minervini. Ya. Kalau mau lihat bukunya nih. Ya, kenapa kita cerita Mark Minervini juga? Karena metode tradingnya tuh sangat mirip sama yang kita lakukan. Nah, tapi satu, quote-nya ini nih, kita bilang, orang pengen tahu besok naik atau turun. Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar gimana? Pertanyaan yang benar adalah, Anda berpikir yang posisi yang Anda pegang, itu risk reward-nya berapa, ya kan? Posisi yang Anda pegang itu masih aman nggak? Proteksinya masih aman nggak? Itu yang Anda tanyakan. Ya, jadi bukan Anda tanyakan besok naik atau turun, nggak ada hubungannya. Intinya kita tidak coba meramal apa yang akan terjadi, ya, tapi kita coba supaya kita coba melakukan manajemen atau memutuskan apa yang kita mau lakukan dengan apa yang terlihat di depan kita. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Saya suka kasih ilustrasi kalau we don't predict but we manage, kata. Jadi seperti saya suka untuk menggambarkannya supaya teman-teman jelas. Bayangkan kalau ada orang ibu ya anaknya kecelakaan, datang pada seorang dokter. Ya, karena anak kecelakaan, si ibunya khawatir. Dia tanya sama si dokter, "Dok, anak saya bisa bertahan hidup enggak?" Nah, ya si ibu itu minta si dokter meramal. Dokter tidak tahu karena itu di luar kekuasaan dia kan. Itu urusan Tuhan, anak ini hidup atau enggak. Tapi nggak penting, karena yang penting adalah apa yang dilakukan oleh si dokter itu. Menghentikan pendarahannya, ya kan, melihat apakah ada organ vital yang mungkin kena, gitu kan, mungkin memutuskan apakah anak ini perlu operasi segera dan sebagainya, dengan kemampuan dia, apa yang ada di mata dia, bukan meramalkan apa yang nanti akan terjadi yang dia juga nggak bisa ramalkan. So ask the right question. Ya, right questionnya adalah, ya tentu again susah ngomong ask the right question kalau kita belum belajar metode trading. Nah, ini penting nih. Nah, makanya aku tadi pagi kasih quote sama teman-teman yang udah belajar metode trading, mestinya kena, karena tahu bedanya antara meramal sama manage gitu ya. Kita nggak meramal, kita manage gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita tahu ada di depan kita. Gitu. Ya, oke. Ya bro. Ya, pertanyaan terakhir ini yang sistem robot trading. Oh, enggak, ini saya jawab Jacqueline dulu. Jacqueline. Oke. Ada tanya. Member bukan? Member kayaknya. Ya. Kok apa teknik penjualan yang tepat atau kita lihat dari segi apa? Terus tekniknya di invest dan trading beda ya kok? Beda. Makanya kita selalu edukasi ke member kita dari awal bahwa trading dan invest itu 2 hal yang beda. Bahkan kita minta account-nya dipisah ya. Sekali lagi, trading itu lebih ke arah jangka pendek, ya Anda bisa lihat, dan lebih aktif, sementara invest itu jangka panjang. Ya, Anda tidak perlu terlalu aktif selama Anda ada uang, pokoknya patokannya adalah selama di bawah BBP, Anda boleh beli. Nanti ketika sampai TP, kalau di member kita akan dikasih tahu sama Jason kapan saatnya jual. Ya. Nah, itu yang penting, dan kalau di risk manajemennya di invest itu Anda perlu diversifikasi. Kita bilang Anda boleh beli minimal 5 saham, maksimum 10 saham yang Anda invest di 5 sektor. Nah, 5 sektor yang berbeda itu infrastruktur, kemudian properti, perbankan, consumer good, dan
telekomunikasi atau dan lain-lain juga boleh. Nah di 5. Sementara kalau di trading ya tergantung. Kita sebenarnya ada 2 tipe trading santai yang kita saat ini lebih fokuskan untuk pemula. Nah itu diajarin sama Pak Johan bahwa trading kita ada VAR ya, ada risk manajemennya, kemudian trading kita ikut tren ya, trend trading dan sebagainya. Jadi memang 2 hal yang berbeda, Jacqueline. Makanya perlu terus menerus update. Oke, semoga menjawab ya, Jacqueline. Ya, Oke. oh ya, satu lah bro, kasihan kalau Yang ada mana, yang yang menawarkan sistem robot untuk trading. Apakah ini juga aman? Kita mau komen lah. Aku mau komen lah, Elis. Siapa tahu menyelamatkan. Satu, saya rasa robot saham tidak ada. Di Indonesia pasti tidak ada. Di luar, yang namanya robot itu artinya kita nggak perlu ngapa-ngapain ya. Artinya si robot bisa bikin keputusan sendiri. Kita nggak usah memutuskan buy atau sell gitu ya. Itu yang harusnya namanya robot. Nah, di pasar saham di luar, sepengetahuan saya juga tidak ada yang full otomatis gitu ya. Ada yang namanya algo, ada yang namanya macam-macam gitu ya, yang tapi si user tetap harus membuat keputusan. Kalau itu berarti bukan robot. Seringkali yang namanya robot di Indonesia itu robot forex. Ada robot forex. Forex sama saham berbeda ya. Nah, ada namanya robot forex. Dengan catatan, nah ini catatan yang silakan dicek sendiri, ini lagi di Instagram, saya nggak mau ngomong terlalu banyak lah ya. Dan nanti soalnya direkam terus semua orang bisa lihat nanti kan. Tapi catatannya begini, yang di masa-masa lalu ada banyak yang bilang robot forex ternyata money game. Nah, jadi yang Bapak dengar itu dicek dulu, ini benar robot forex atau money game. Ya, kalau dia menjanjikan keuntungan yang sangat fantastis, sangat mungkin itu money game. Dan, nah kalau itu money game, I don't think you want to be in it, gitu ya. Karena cepat atau lambat money game pasti ambruk. Ya. Oke. Sebagai tambahan, bro, kita dulu udah dibilangin sama Edward Lee, ya, punya pengalaman 50 tahun. Pertama, never touch forex, ya. Yang kedua, dia bilang, kalau ada robot, dari dulu sudah saya pakai. Ya, ini Edward Lee nggak punya masalah soal duit ya, dia mainnya triliunan ya. Dia bilang kalau ada robot dan robot itu benar-benar bagus, dari dulu saya udah pakai. Tapi kenapa dia masih pakai sistem yang lama, pakai bayar orang dan segala macam? Karena robot itu bukan ini. Ya, jadi ya buat kita sih tidak percaya itu ya. Tapi jadi sekali lagi benar kata Bro Johan, hati-hati dan teliti dulu ya. Karena di saham kita nggak ada robot ya. Yang biasa nawarin robot itu forex, dan forex dan saham itu 2 hal yang berbeda ya. Dan Anda lihat dan teliti dulu perusahaannya dan segala macam ya. Karena Anda cek juga di OJK terutama, karena OJK sering kali mengeluarkan daftar nama-nama perusahaan yang money game. Ilegal. Ya, ilegal. Jadi hati-hati. Karena kalau Anda sudah masuknya belakangan kalau money game, ya Anda siap-siap. Kata Krisdayanti, menghitung hari. Apalagi yang Anda ajak itu keluarga dan sahabat-sahabat Anda. Kalau Anda untung masih bagus. Kalau keluarga Anda yang rugi, nanti nama Anda yang jelek. Susah. Di dunia bisnis kepercayaan itu nomor 1. Trust itu is number 1. Oke, itu bro. Ya, oke, kita siap ya. Sudah semua? Oke, terima kasih semuanya.